Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami, yaitu mata kuliah teori bahasa otomata, yaitu penerapan logik pada pencarian dan penentuan pola string pada alamat email, nomor HP, dan ekspresi matematika. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Cerina Dela Syakila, ada teman saya Hamdan Al-Atsari, Yujar Faisal, dan Muhammad Fauzan, dan Atala Nopal. Next. Regular expression atau biasa dikenal dengan reggae merupakan sebuah ekspresi regular yang memiliki sekumpulan karakter yang membentuk pola pencarian. Reggae digunakan untuk mencocokkan, mencari, dan memanipulasi teks berdasarkan pola tertentu. Reggae sangat berguna dalam pemrograman dan pengolahan data, terutama untuk validasi input, pencarian teks, dan penggantian string. Konsep reggae terdiri dari karakter literal dan karakter khusus yang memiliki makna tertentu untuk mencocokkan pola teks. Karakter khusus yang umum digunakan meliputi awalan string, akhiran string, dan sembarang karakter kecuali newline. Ya, karakter khususnya dapat dilihat di sini. Setelah itu, reggae memungkinkan pencocokan pola teks yang kompleks dengan aturan yang fleksibel dan efisien. Fungsi reggae yang pertama itu untuk pencocokan pola, di mana ia akan menemukan teks berdasarkan pola tertentu seperti alamat email, nomor telepon, atau tanggal. Yang kedua adalah validasi input, di mana ia akan memastikan format input sesuai aturan, misalnya memverifikasi format email, kode pos, atau nomor kartu kredit. Yang ketiga, untuk pencarian teks, di mana ia akan mencari keberadaan substring atau pola dalam teks, seperti menemukan kata kunci dalam dokumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Yuzan. Baik, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dan penjelasan mengenai regex, yaitu penerapan regex. Sistem validasi input ini dirancang untuk memastikan format data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Proses validasi memanfaatkan regex untuk berbagai kebutuhan, seperti memeriksa format email, nomor telepon, ekspresi matematika, dan pola regex. Berikut adalah detail implementasi validasi yang digunakan. Penerapan regex. Yang pertama ada validasi format email. Regex digunakan untuk memastikan input email hanya menerima format yang sesuai, seperti @gmail.com atau @webmail.wad.ac.id. Dengan pola bisa dilihat pada gambar tersebut. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2 yaitu validasi format nomor telepon. Regex digunakan untuk memastikan input nomor telepon sesuai format Indonesia. Yang pertama ada awalan +62 diikuti 9 sampai 13 digit. Kemudian ada awalan 08 diikuti 8 sampai 12 digit. Polanya bisa dilihat. Kemudian yang ketiga yaitu ada validasi ekspresi matematika. Regex memastikan input hanya berisi karakter valid seperti angka, operator, tambah, kurang, kali, atau bagi, tanda kurung, dan spasi. Ekspresi juga dievaluasi menggunakan SIMPI untuk memverifikasi validitas matematika. Polanya bisa dilihat. Kemudian yang nomor 4 ada validasi pola regex. Regex digunakan untuk memverifikasi bahwa pola regex yang dimasukkan valid. Pencarian dilakukan menggunakan fungsi re.compile dan hasil pencocokan ditampilkan secara interaktif. Selanjutnya programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan isi dari kode program yang sudah kita siapkan sebelumnya. Yang pertama di sini kita menggunakan bahasa Python.
kita membutuhkan dua package, yaitu package custom tkinter dan simpy. Dua package ini sangat penting karena ini simpy digunakan untuk algoritma matematika dan custom tkinter ini digunakan untuk GUI. Kemudian ada fungsi untuk melakukan instalasi package secara otomatis. Dan sini ada fungsi untuk memasukkan icon dari program tersebut. Kemudian kita langsung melakukan forward GUI ini ke main GUI. Di sini program diinisiasi sebagai GUI, di setup dengan custom tkinter, ada geometri, title dengan icon. Jadi di sini adalah frame-frame yang sudah disiapkan. Sekiranya tampilannya akan seperti ini. Maaf, salah. Sekiranya tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita kembali ke main GUI. Di main GUI ini ada beberapa fungsi yang akan memvalidasi regex sesuai dengan yang diperlukan. Seperti di sini ada email tab. Email tab di sini digunakan untuk validasi regex email apabila email tersebut sesuai atau tidaknya. Fungsi di sini berada di validator.py. Di sini ada isValidEmail. Di sini isValidEmail. Ada pattern dikhususkan untuk validasi regex email. Email entry ini form input dari email tersebut, apakah valid atau tidak. Kemudian program akan melakukan analisa. Kemudian yang kedua ada input nomor telepon. Sama seperti email, namun dari regexnya valid ini diganti karena dia phone number yang berisi plus 62, 62, 0 atau 8 dan range-nya lebih atau sama dari 11, itu maka nomor telepon ini akan valid. Jika tidak, maka akan sebaliknya menjadi tidak valid. Kemudian ada ekspresi matematika. Di validator ekspresi matematika ini ada pattern angka, plus, bagi, kurang, kali, dan backslash. Di sini seluruh fungsi mirip-mirip saja, cuman beberapa hasilnya di sini menggunakan for each terlebih dahulu, try, memanggil package simplify yang simpy tadi untuk melakukan checking apakah itu ekspresi matematika atau bukan. Kemudian konteks regex for search step. Di sini regex yang dimasukkan seperti value 1 dan yang dicari adalah value 2. Misal kita inputkan nama saya Fauzan, kemudian input regex untuk dicari Uzan, maka regex tersebut akan ketemu di dalam programnya. Di sini ini fungsi untuk memvalidasi regex, apakah regex yang dicari ada di dalam kata tersebut atau tidak. Jika regex ketemu, nanti hasil tersebut akan masuk ke variable result dan di grouping ke dalam last n supaya ada buka kurung dan tutup kurungnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi ini berjalan. Untuk yang pertama kita masuk ke menunya. Di aplikasi ini terdapat 4 menu validasi regex. Yang pertama ada email, nomor telepon, ekspresi matematika dan pencarian regex. Untuk menu pertama yaitu menu email, di mana menu ini bertujuan untuk memvalidasi inputan email dari apakah inputan tersebut terdeteksi sebagai email atau tidak. Untuk contoh pertama di sini menggunakan email 945@gmail. Di sini sudah terdeteksi bahwa email tersebut valid. Nah, jika inputan tersebut seperti ini atau tidak membentuk suatu email, maka email output akan menjadi email tidak valid.
Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor telepon. Pada nomor telepon ini di sini akan memvalidasi nomor telepon sesuai dengan format Indonesia dengan digit maksimal 13 sesuai dengan format nomor Indonesia. Untuk yang pertama mungkin nomor Nah, untuk nomor ini output memunculkan nomor telepon valid karena sudah sesuai dengan format nomor telepon Indonesia. Jika kita memasukkan dengan digit lebih dari format Indonesia seperti mungkin kurang 2 nomor atau kurang 1 nomor, dia akan memunculkan output nomor telepon tidak valid. Selanjutnya di ekspresi matematika, di sini kita dapat memasukkan rumus matematika. Dengan pola regex yang sudah dijelaskan tadi, contoh kita akan memasukkan 3 ditambah 2 dikali dengan 1 akan menghasilkan nilai valid. Jika 2-nya kita hapus, jadi 3 ditambah langsung dikali 1, ekspresinya akan berubah menjadi tidak valid atau seperti ini ya, ekspresi tidak valid. Dan selanjutnya ada di pencarian regex. Pencarian regex ini berfungsi untuk memvalidasi suatu nama atau huruf yang terdapat di dalam suatu kata. Misalkan kita masukkan apel dengan A, dengan awalan A huruf kapital, kita cari A, maka huruf yang dicari akan diberi tanda kurung A. Jika kita menggunakan A kecil untuk mencarinya, maka hasilnya seperti ini yang menandakan bahwa A kecil tidak ditemukan di dalam pola regex. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.